Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Stefano Pioli berpeluang bertahan di Milan semusim lagi. AC Milan dikabarkan berpeluang untuk menunda keputusannya melakukan perubahan staf pelatih di skuad Rossoneri dan bertahan dengan Stefano Pioli untuk semusim lagi. La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Pioli berhasil meyakinkan manajemen bahwa ia adalah orang yang tepat untuk bisa membawa Milan maju setelah mengalami krisis saat ini. Ia juga disebut mengklaim hubungannya dengan Zlatan Ibrahimovic bisa digunakan untuk membuat pemain Swedia itu bertahan di San Siro musim depan. Ronaldo dan CR7 tidak bisa dibandingkan. Ronaldo Luis Nazario de Lima memberikan pendapatnya terkait Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kerap dibandingkan dengan Ronaldo Nazario lantaran memiliki nama yang mirip. Keduanya juga sama-sama bintang sepak bola dunia yang memiliki banyak penggemar. Tak sedikit yang menyebut jika Ronaldo asal Brazil lebih hebat ketimbang Ronaldo Portugal. Perbandingan tersebut turut ditanggapi oleh Ronaldo Nazario. Menurut juara Piala Dunia 2002 itu, Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola dan tak bisa dibandingkan dengan dirinya. Swisek Camp Nou, nama baru Stadion Barcelona. Barcelona akan menjual hak penamaan Stadion Camp Nou demi membantu memerangi virus corona. Seorang miliarder asal Inggris kabarnya siap membeli dengan harga tinggi. Diberitakan Daily Mail, miliarder yang dimaksud adalah Alki David. Ia diketahui memiliki kekayaan senilai 2,6 miliar pound sterling atau nyaris 50 triliun rupiah. David diketahui punya dua bisnis utama yakni Film On dan Swisek. Nama yang pertama bergerak di layanan televisi berbayar, sedangkan yang satu lagi bergerak di bidang kesehatan. David menyebut jika kesepakatan nantinya tercapai, nama Camp Nou kemungkinan akan ditambahkan dengan nama salah satu dari dua bisnis utamanya, namun sejauh ini ia menyukai nama Swisek. Sudah 42 tahun Buffon belum pegang rekor pemain tertua di Serie A. Gianluigi Buffon yang kini berusia 42 tahun ternyata belum memegang rekor sebagai pemain tertua di Serie A. Pertandingan terakhir yang dijalani oleh Buffon pada 18 Desember, saat itu ia berusia 41 tahun lebih 324 hari. Namun Buffon itu masih kalah dari Francesco Antonioli dan Marco Ballotta. Buffon ada di tempat ketiga pemain tertua di Liga Italia. Antonioli membukukan pertandingan terakhir saat Cesena melawan Novara pada Mei 2012 saat menginjak usia 42 tahun 235 hari. Sementara itu pemain tertua yang pernah berlaga di Liga Italia dicatatkan Ballotta. Dia membukukan itu bersama Lazio di usia 44 tahun 38 hari pada Mei 2008. Filippo Inzaghi ungkap gol favoritnya di AC Milan. Filippo Inzaghi mengungkapkan gol favoritnya selama membela AC Milan. Sebanyak 126 gol dicetak Inzaghi untuk I Diavolo Rosso. Pertandingan Milan dengan Ajax di leg 2/4 final Liga Champions 2002-2003 yang selalu diingat Inzaghi. Pertandingan di San Siro itu dimenangi oleh Milan dengan skor 3-2. Milan menentukan kemenangan dengan gol di masa injury time. Sundulan Massimo Ambrosini disambut tendangan lob Inzaghi. Sebelum bola masuk ke gawang, Jondal Thomasson menyentuh bola dengan kakinya. Verso Ambrosini, la torre, c'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi pallonetto! Gol itu akhirnya dihitung atas nama Thomasson. Kendati demikian, Inzaghi menyebut gol itu sebagai favoritnya. Musim panas, Olivier Giroud gabung Inter Milan. Striker Chelsea Olivier Giroud dikabarkan akan bergabung ke Inter Milan dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Giroud yang kontraknya di Stamford Bridge berakhir pada penghujung Juni nanti sempat disebut-sebut akan hengkang pada Januari lalu, namun The Blues belum siap melepas sang striker kalau tidak mendapat sang pengganti. Dilansir Corriere dello Sport, Giroud akan resmi bergabung ke Inter jelang kompetisi musim 2020-2021.
Messi lebih pilih Neymar daripada Lautaro. Lionel Messi baru-baru ini menemui manajemen Barcelona. Ia dikabarkan meminta manajemen El Blaugrana untuk memprioritaskan transfer Neymar ketimbang Lautaro Martinez di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa Messi masih sangat merindukan Neymar dan ia ingin si anak hilang itu segera pulang ke Camp Nou musim depan. Namun Barcelona harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memulangkan Neymar. Sang pemain diberitakan dibanderol sekitar 200 juta euro di musim panas nanti. Eredivisie Belanda putuskan tak ada juara di musim 2019-2020. Eredivisie Belanda memutuskan kompetisi musim 2019-2020 telah selesai karena pandemi COVID-19. Meski begitu diputuskan juga tidak ada juara maupun degradasi sehingga Ajax Amsterdam yang memuncaki klasemen tak berhak mengklaim titel liga. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte sebelumnya mengumumkan bahwa seluruh pertandingan olahraga termasuk sepak bola dilarang untuk diadakan sampai 1 September 2020. Ini kali pertamanya Eredivisie tidak memiliki juara dalam sejarah 64 tahun bergulirnya kompetisi. Jorginho bersedia gabung Juventus? Pendekatan yang dilakukan Juventus terhadap gelandang Chelsea Jorginho mulai menjurus ke arah positif. Ia dikabarkan bersedia meninggalkan Stamford Bridge demi bergabung dengan raksasa Serie A tersebut. Sang agen João Santos sudah menyatakan bahwa masa depan Jorginho ada di Chelsea. Namun Sport Mediaset melaporkan bahwa pemain berusia 28 tahun tersebut mau bereuni kembali dengan Sarri. Ia bahkan sudah berkenan untuk berlabuh di Italia pada musim depan, melanjutkan kembali perjalanannya di Serie A yang terpotong karena dirinya memutuskan pindah pada tahun 2018 lalu. Liga Korea akan digelar 8 Mei tapi tanpa penonton. Situasi Korea Selatan akibat virus corona mulai membaik. Dilansir Reuters, K-League, Liga Utama Korea, digelar pada 8 Mei. Keputusan itu diambil usai Dewan menggelar rapat. Namun K-League akan masih digelar tanpa penonton. Hal itu karena aturan jaga jarak masih diberlakukan pemerintah. Selain itu, jika ada pemain atau anggota staf pelatih yang ditemukan kembali terinfeksi virus, timnya tidak akan dibolehkan bertanding minimal 2 minggu ke depan. Kabar baiknya lagi, klub akan diizinkan untuk menggelar latih tanding. Berkat Pangeran Arab, Newcastle dijagokan juara Liga Champions. Newcastle United mulai dijagokan menjuarai Liga Inggris bahkan Liga Champions. Hal itu tak lepas dari pengaruh Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dilansir The Sun, rumah judi Ladbrokes yakin Newcastle bisa menjadi kekuatan baru di Inggris, bahkan Eropa. Juara Liga Inggris dan Liga Champions pun bukan tak mungkin diraih. Newcastle diprediksi memenangkan trofi Liga Inggris 5 tahun mendatang. Sementara untuk trofi Liga Champions, Newcastle diprediksi bisa meraihnya 10 tahun mendatang. Bale bisa dibawa Pochettino ke Newcastle. Pochettino dirumorkan akan menjadi manajer Newcastle yang berpotensi menjadi tim raksasa. Pasalnya, The Toon Army kabarnya akan dibeli Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman. Manajer Argentina itu bahkan diklaim bisa membuat Gareth Bale tertarik bergabung. Selain Pochettino, banyak bintang-bintang top juga mulai dikaitkan dengan Newcastle. Baik Pochettino dan Bale sama-sama mantan Tottenham Hotspur. Bundesliga siap dilanjutkan, tiap pemain pakai masker. Wacana Bundesliga kembali bergulir mengemuka. Kini ada perdebatan soal pemain wajib mengenakan masker atau tidak jika bisa kembali bertanding. Menurut laporan majalah Spiegel, Kementerian Federal Tenaga Kerja sudah menyusun panduan kesehatan. Dalam panduannya juga disertakan aturan bagi pemain sepak bola. Dalam draft yang dibuat disebutkan para pemain harus mengenakan masker. Dan lantaran masker mudah basah, maka setiap 15 menit harus diganti. Penyebab Willian belum juga tanda tangani kontrak baru di Chelsea.
Willian sebenarnya masih ingin berada di Chelsea. Ia mengaku sedang berusaha keras untuk mendapatkan kontrak baru. Ia sudah mulai mendekati pihak klub agar mau menyodorkan kontrak baru pada beberapa waktu yang lalu. Willian pun mengatakan sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Chelsea untuk membahas masa depannya. Namun tentu peluang Willian untuk bertahan cukup kecil sebab usianya sudah tak muda lagi, yakni sudah berusia 31 tahun. Liga Italia segera dimulai, Cristiano Ronaldo akan jalani karantina lagi. Mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo tengah melakukan karantina mandiri di kampung halamannya Funchal, Madeira, Portugal. Akan tetapi, Ronaldo sepertinya akan segera kembali ke Italia karena kompetisi sepak bola di negeri pizza tersebut kemungkinan besar kembali bergulir dalam waktu dekat. Menurut laporan The Sun, Ronaldo pun harus melakukan karantina lagi saat kembali ke Italia nanti. Ronaldo dan para pemain Juventus lainnya yang baru kembali ke Italia wajib melakukan karantina selama 14 hari. Presiden La Liga, klub yang menolak main akan dihukum. Liga Spanyol tengah menimbang untuk kembali menggulirkan kompetisi. Salah satu wacana yang disebut paling realistis adalah menggelar pertandingan tanpa penonton. Presiden La Liga Javier Tebas memberikan peringatan untuk klub yang menolak melanjutkan kompetisi. Tim yang menolak bertanding akan dihukum pengurangan poin. FIFA kucurkan bantuan 2,28 triliun rupiah ke anggota. FIFA telah menyiapkan dana sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,28 triliun rupiah untuk disebarkan ke ratusan anggotanya agar bisa membantu keuangan mereka di masa krisis pandemi virus corona. Dalam keterangan resminya, FIFA menyebutkan sedikitnya 211 anggota akan mendapatkan dana hingga 500 ribu dolar Amerika Serikat atau sekira 7,6 miliar rupiah dalam beberapa hari ke depan. Sepakat, laga Liverpool versus Atletico diinvestigasi. Laga Liverpool versus Atletico Madrid menjadi perdebatan sehubungan dengan penyebaran virus corona. Dilansir Sky Sport, Wali Kota Liverpool Steve Rotherham sepakat akan menggelar penyelidikan independen terkait pertandingan Liverpool versus Atletico. Ia ingin mencari tahu apakah pertandingan itu seharusnya digelar atau tidak setelah sebelumnya sempat mewacanakannya. Laga Liverpool versus Atletico menjadi pertandingan terakhir yang digelar di Inggris, di mana Liga Inggris ditunda 48 jam setelahnya. Adapun tren peningkatan kasus corona di Inggris memang menanjak usai laga tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!